Red Spark mencatat kemenangan perdana mereka pada Liga Voli Korea 2025 per 2026 setelah menundukkan GS Caltex dengan skor ketat 3-2, 25-18, 22-25, 19-25, 25-22, 15-11 dalam laga penuh tensi di Chungmu Gymnasium Daejeon. Hasil ini mengangkat posisi Red Spark dari dasar klasemen ke peringkat 5 sementara. Datang sebagai finalis musim lalu, Red Spark harus beradaptasi tanpa dua pilar utama Megawati Hangestri dan Vanya Bukili. Sebagai gantinya, pelatih Ko Hye-jin mengandalkan Elisa Zanette, opposite asal Italia, serta Wipawei Sritang dari Thailand untuk mengisi slot pemain Asia. Set pembuka menunjukkan dominasi tuan rumah yang langsung unggul 3-0. GS Caltex sempat menyamakan kedudukan di angka 6-6, 8-8, dan 10-10, namun Red Spark melaju dengan rentetan poin hingga menutup set pertama 25-18. Elisa Zanette tampil tajam sebagai mesin angka Red Spark, namun GS Caltex tak kalah agresif dengan kehadiran Giselle Silva, opposite asal Kuba bertinggi 191 cm. Meski tertinggal, tim tamu bangkit di dua set berikutnya. Set kedua sempat dikuasai Red Spark dengan keunggulan 13-3, namun blunder besar Red Spark tercipta ketika mereka membiarkan GS Caltex meraih 8 angka beruntun yang menyebabkan skor jadi 18-17. GS Caltex akhirnya merebut set ini 22-25. Pada set ketiga, Red Spark kembali kehilangan momentum. Setelah sempat memimpin 4-2, mereka tak mampu menahan laju GS Caltex yang mencetak 5 poin beruntun. Set ini berakhir 19-25 untuk tim tamu. Set keempat menjadi titik balik. Red Spark unggul 4-1, namun GS Caltex menyamakan skor menjadi 8-8. GS Caltex yang tertinggal 3 angka membuat situasi seri di titik 21-21. Red Spark merespon dengan 2 angka krusial dan menutup set 25-22. Set penentuan berlangsung sengit. Red Spark membuka dengan keunggulan 3-0, namun GS Caltex mengejar hingga 7-7. Dalam tekanan, Red Spark berhasil menciptakan jarak 14-10 dan akhirnya menutup laga dengan kemenangan 15-11. Kemenangan ini menjadi pelipur lara bagi Red Spark setelah kekalahan di laga pembuka melawan Pink Spider. Sementara GS Caltex, yang sebelumnya menaklukkan IBK Altos, harus menerima kekalahan pertama mereka musim ini. Sebelumnya, era baru Daejeon Jungkwanjang Red Spark pasca kepergian Megawati Hangestri Pertiwi dimulai dengan hasil mengecewakan di ajang pramusim KOFO Cup 2025. Bertanding melawan Hasong IBK Altos di Jinnam Gymnasium Yeosu, Korea Selatan, Red Spark harus menerima kekalahan 1-3 setelah melalui 4 set yang ketat, 25-16, 20-25, 22-25, 20-25. Tanpa sang kapten, Yom Hae-sun yang sedang memulihkan diri pasca operasi lutut, Red Spark tampil pincang. Apalagi, tim yang dilatih oleh Ko Hye-jin ini harus mencari formula serangan yang solid setelah ditinggalkan oleh Megawati yang telah bergabung dengan Liga Voli Turki. Megawati sendiri merupakan motor serangan utama Red Spark dalam 2 musim terakhir. Kehilangannya tentu memberikan dampak yang besar bagi tim. Dan dalam turnamen pramusim ini, Red Spark sangat mengandalkan para pemain lokal untuk mengisi lini serang mereka. Namun meski hasil pertandingan tidak memuaskan, ada beberapa pemain yang menunjukkan perkembangan positif, terutama Lee Sen-won yang tampil sebagai opposite setelah sebelumnya berposisi sebagai outside hitter. Lee berhasil mencetak 18 poin, mengalahkan pemain andalan IBK Altos, Yuk Seo-wong yang mencetak 17 poin. Park Hae-min yang kini mengemban tugas sebagai outside hitter juga tampil menonjol dengan 14 poin. Performa solid Park ini menjadi catatan penting bagi Ko Hye-jin yang tampaknya sudah mulai menemukan alternatif serangan setelah kehilangan Megawati. Para pemain berkompetisi dengan keyakinan yang baik, ujar Ko Hye-jin yang berharap bahwa pemain seperti Park Hae-min dan Guak Seo-nok dapat berkolaborasi lebih efektif di pertandingan mendatang. Ko juga menegaskan pentingnya Lee Sen-won yang meskipun dipaksakan berposisi opposite, diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal. Ko juga mengungkapkan bahwa ia yakin Park Hae-min dan Guak Seo-nok akan memiliki sinergi yang baik untuk menggantikan peran yang ditinggalkan Megawati. Saya yakin mereka akan bergantian mengisi peran ini dengan baik, katanya.